TV, sahabat kita. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Kita berjumpa lagi bersama saya Dodi The Geyser, dan inilah program Merah Putih. 196 fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan Hayandi Susanto selaku Menteri. Malam tahun 2024. Dia memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Malam ini kami ajak Anda untuk berdiskusi tentang hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat beberapa daerah di tanah air harus menyelenggarakan pemungutan suara ulang, PSU. Dan juga ada beberapa kepala daerah yang kemudian didiskualifikasi. Pertanyaannya, ketika dilakukan PSU, biayanya memakan anggaran hampir 1 triliun rupiah. Uang siapa? Uang APBN, uang saya, uang dari Anda juga semua. Karena itu malam ini mari sama-sama kita diskusikan, kita kritisi terkait dengan topik kita malam ini, Pilkada Ulang, Kuras Energi, dan Kocek. Saya hadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam diskusi Merah Putih kita malam hari ini. Narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi Anda, saya kenalkan satu persatu. Pemirsa, di sebelah kanan saya, seorang pengamat pemilu yang selalu saya kerjain untuk hadirkan di studio. Akhirnya nyampe, ketemu lagi. Mbak Titi Anggraini, apa kabar Mbak Titi? Baik, Alhamdulillah sehat Mas ya? Don. Alhamdulillah sehat. Demokrasi kita sehat? Kita akan bincangkan kemudian. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Mbak Titi Anggraini. Oke, kemudian ini yang akan kita kritisi. Tapi sayangnya ya, kalau kita mengkritisi itu kan orang biasanya bicara tentang kritik ya. Padahal enggak juga ya. Mbak Titi, tanda cinta itu kan salah satu yang memberi masukan kan? Betul, supaya tidak lupa diri. Tidak lupa diri. Tapi sahabat yang di sebelah kanan Anda bukan orang yang lupa diri dong ya. Dia dibebani tugas untuk menyelenggarakan pemilu ya. Meski daerahnya tidak termasuk contoh-contoh yang kita bahas malam ini ya. Terima kasih sudah hadir Pak Dodi Wijaya, anggota KPU DKI. Apa kabar Pak Dodi? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap semangat. Ya, meski di wilayah Anda tidak ada PSU ya. Zero PSU. Zero PSU, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Pak Dodi. Yang berikutnya, ini adalah wakil kita di DPR. Beliau sudah tidak asing juga dan sangat aktif di media sosial. Ya, konten-kontennya mengedukasi masyarakat. Saya senang sekali bisa kembali menyapa beliau malam ini, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS, Mardani Alisera. Pak Mardani, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu Don. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, alhamdulillah Pak. Demokrasi sehat Pak? Kita berjuang bersama. Asik. Beda ya jawabannya pengamat pemilu sama politisi senior ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Tapi saya juga mengajak Anda untuk kita berjumpa dengan panelis kita yang satu lagi. Kali ini kita berdiskusi melalui sambungan Zoom dengan anggota Bawaslu Kalimantan Timur, Mustafa Hamzah. Selamat malam Pak Mustafa. Selamat malam Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini jasnya keren banget ini. Ini motif Kaltim ya? Kalimantan Timur. Apa namanya itu Pak? Nah, kalau namanya ini kan kalau Kaltim itu batiknya kalau enggang atau Biramdaya. Oke, asik. Ini kalau pakai motif begini tandanya aman lah dunia persilatan di Kaltim ya. Oke, baik Bapak Ibu para panelis. Mari kita segera mulai diskusi, tapi sebelumnya saya ajak Anda, mari kita simak sama-sama tayangan yang berikut ini. Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 dalam sidang pleno Senin 24 Februari lalu. Hasilnya MK mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan memerintahkan pemungutan suara ulang di 24 kabupaten kota.
Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum RI menggelar rapat koordinasi bersama KPU Provinsi hingga kabupaten kota yang bakal melakukan pemungutan suara ulang. Kita kumpulkan semua daerah, semua satker, provinsi, kabupaten yang ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk PSU dan juga perbaikan SK maupun rekap ulang di seluruh daerah yang terdampak, dan setelah itu kita nanti akan turunkan dalam timeline tahapan setiap daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya kita akan turunkan jadi detail aktivitas sehingga teman-teman sudah langsung bisa menjalankan tahapan tidak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam rapat koordinasi itu, KPU akan memberikan arahan teknis terhadap KPU daerah dalam penyelenggaraan PSU agar pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sesuai aturan. Tim Liputan NTV melaporkan. Pemirsa, langsung kita diskusi sama-sama. Saya ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, kalau Anda melihat PSU, sudah komunikasi DPR dengan KPU dan Bawaslu? Sudah pertemuan, sudah diskusi dan mentok di anggaran. Mentok di anggaran. Yang 1 triliun tadi gimana tuh, Pak? Ya, ada 2 versi. Versi pertama, Kemendagri akan mengajukan sekitar 700 miliar ke Kemenq. 300 miliarnya diharapkan urunan dari kabupaten kota provinsi yang mengadakan PSU. Tapi ada problem yang mendesak karena mayoritas keputusan MK itu 60 hari untuk segera dilaksanakan. Beberapa tuh 26 Maret 2025 harus sudah dilaksanakan. Belum ada duitnya. PSU-nya. Nah, kalau sekarang masih nyari bisa repot. Karena itu tadi saya mengusulkan sebaiknya diambil oleh pemerintah pusat APBN semuanya. Oh, semua di take over APBN ya? Pantesan Pak Mardhani kalau lihat beritanya Menteri Keuangan wajahnya nggak pernah senyum. Pada minta uang buat PSU gitu. Tapi kan nggak ada jaminan PSU selesai. Nggak akan ada PSU dari PSU berikutnya. Namanya aturan harus kita ikuti, yang pertama. Yang kedua, demokrasi kadang memang tidak murah. Tetapi ini jadi pelajaran besar karena beberapa PSU itu disebabkan, contoh nih, ada beberapa PSU yang disebabkan, Titi nanti rapikan, Dot juga, itu karena ada beda tafsir antara bupati, wali kota, kepala daerahnya kena kasus, naiklah wakilnya tuh. Betul. Menjadi PLT. Ya. Sudah dihitung masa jabatan. Nah, ikut aturan yang selama ini konsensus, hitungannya itu mulai ketika datang SK. Tapi MK buat terobosan dan MK itu kan final dan mengikat. Betul. Kalau katakan KPU yang buat keputusan pasti dibawa ke petun. DPR pun pasti akan dibawa ke MA atau kalau undang-undang dibawa ke MK. Tapi karena ini keputusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada yang bisa challenge. Bahwa Mahkamah Konstitusi minta saat dia menggantikan, walaupun belum dapat surat resmi, sudah terhitung. Nah, teman-teman KPU waktu kami tanya, wajar juga. Mereka ada beberapa nih, bisa jadi harusnya dari awal minta kepastian ke Mahkamah Agung. Ada tafsirannya. Mahkamah Agung bisa mengeluarkan. Kalau ada surat Mahkamah Agung, teman-teman KPU enak, ada dasarnya. Ada dasar, ya. Nah, ketika tidak ada dasarnya dan keputusan MK masuk, maka kita harus ikut keputusan MK. Oke, kita belum masuk ke kasus-kasus nih Mbak Titi, tapi secara umum PSU ini cermin dari kegagalan penyelenggaraan pemilu kah yang harus biaya dibebankan kepada kita, uang Anda juga di situ Mbak Titi, atau Anda melihat dari perspektif harga sebuah demokrasi, kata Pak Mardhani tadi demokrasi tidak murah?
Kalau menegakkan demokrasi yang konstitusional itu kan memang harus jadi komitmen kita semua ya, termasuk juga negara pastinya. Tapi kan kita harus melihat mengapa kemudian sampai terjadi PSU, dan itu ada kontribusi banyak pihak, ada kontribusi ketidakprofesionalan penyelenggara, iya jelas ada juga kontribusi dari partai politik. Mengapa kemudian Wah, udah kena nih, ya. kiri sama kanan. Karena ini tipologinya ya. Jadi Baru segmen 1 udah galak nih. kalau kita lihat tipologi Kenapa buka aja? Iya, bukan. tipologi kasus yang menyebabkan PSU itu ada yang memang dikontribusikan oleh ketidaktepatan dan ketidakcermatan dalam menafsir regulasi teknis dalam menindaklanjuti putusan MK. Saya kira soal tadi periodisasi ini memang harus dilihat secara utuh. Kalau KPU mau membaca dengan betul-betul jernih putusan MK soal periodisasi, yaitu putusan nomor 2 tahun 2023, sebenarnya tidak ada multitafsir. Karena MK di sana sudah tegas menyatakan menolak dalil-dalil permohonan pemohon. Karena di dalam permohonan soal periodisasi itu, pemohon yang meminta uji materi soal pemaknaan periodisasi sudah mensimulasikan bagaimana periodisasi itu dihitung soal pelibatan PLT dan pejabat definitif. Jadi itu sudah dihitung oleh si pemohon. Kok bisa ada multitafsir? Ini soal kompetensi atau? Ya ini kalau saya sih melihat lebih kepada ya ada memang ketidakcermatan, kalau mau dibaca jangan-jangan justru kesengajaan. Nah kita by design kita kan tidak bisa kemudian mengatakan sepenuhnya apakah ini tidak cermat atau tidak profesional. Yang kita tahu adalah KPU itu membuat regulasi tidak sejalan dengan putusan MK. Artinya kalau dia membuat regulasi tidak sejalan dengan putusan MK, paling tidak kita jadi tahu bahwa dia tidak profesional. Maksudnya dia KPU-nya pesanan. Ya, kalau soal pesanan nanti biar kita. Maksudnya memperhalus tadi kan? Kalau saya bilang Mas Don, sudah pasti adalah KPU-nya tidak cermat. Kalau tidak cermat artinya tidak profesional di dalam membuat regulasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Misalnya soal keterwakilan perempuan di pemilu 2024. KPU juga menyimpangi undang-undang, menyimpangi putusan Mahkamah Agung. Lalu sekarang menyimpangi lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023. Itu sudah diurai kok lengkap dalam putusan PHPU untuk Kabupaten Tasik, untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahkan di 4 Lawang KPU itu salah menafsirkan periodisasi. Jadi dalam hal ini saya kira KPU harus berbenah. Tapi juga ada kemudian kesalahan yang dikontribusikan oleh saudara mudanya, pengawas. Misalnya KPU akhirnya harus melaksanakan putusan dari pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu, yang tidak sejalan dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Tahan dulu Mbak Titi. Ya di Gorontalo Utara. Itu yang pertama ya. Jadi ada kontribusi dari penyelenggara. Yang kedua memang ada kontribusi dari partai politik Pak Mardhani. Contohnya kontribusi atau intervensi? Kontribusi dalam hal ini melakukan kecurangan. Jadi langsung saja nih ya, di kasus Mahakam Ulu itu Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan relasi kekerabatan antara calon bupati dengan petahana yang sedang menjabat. Ini ada hubungan kekeluargaan di mana kemudian program pemerintah digunakan untuk kemudian pemenangan. Tapi bukan partainya Pak Mardhani kan? Nanti Pak Mardhani yang menyebut. Lalu juga terjadi di Kabupaten Serang, tadi juga diilustrasikan melibatkan Mendes, walaupun dibantah. Kemudian juga di Banggai juga menggunakan program pemerintah yaitu bantuan sosial begitu ya. Jadi ini jelas-jelas kalau yang namanya kata MK ada kecurangan kan berarti partai politik ikut terlibat dong. Setidaknya partai politik tidak mengawal para calonnya. Iya. Kok ikut terlibat? Orang mereka duduk bersama kok dalam rapat. Itu Mas Doni yang bilang. Nah, loh itu saya ganti dengan pertanyaan gitu loh. Sebentar Mbak Titi, Anda sudah nyebut Mahakam Ulu kan? Saya tadinya mau ke Pak Dodi dulu, tapi geser dulu kita ke Kaltim ya. Pak Mustafa, ini wilayah Anda sudah disebut ini. Artinya Mahakam Ulu ini jadi terkenal ini. Ini kecolongan kah? Atau ya saya pinjam lagi. Ini kata Mbak Titi loh. Jangan-jangan ada diskusi di rumah makan bersama ini sebelum akhirnya terjadilah kasus ini. Gimana tuh Pak Mustafa? Baik, terima kasih. Terkait dengan kontribusi yang seperti dibilang Mbak Titi tadi, ada kontribusi pengawas. Kemudian yang memberikan rekomendasi yang tidak tepat, ya itu bisa saja semua orang berhak berpendapat.
Tapi Kalau itu dalam- udah terbukti Pak, nggak usah dibantah. Ada putusan MK-nya di Gorontalo Utara. Ya. Slow saja kita gitu loh. Kita Nggak, bukan slow. Kalau itu kan kesannya seperti saya mengada-ada gitu ya Pak ya. Iya. Tafsir itu hal yang sangat keniscayaan. Satu pasal kemudian diberikan tafsir yang bermacam-macam oleh ahli hukum yang berbeda-beda, itu satu keniscayaan. Jadi itu bukan sesuatu yang wow dalam konteks hukum. Lah, kembali lagi dalam konteks Mahulu, Mbak Titik juga perlu tahu bahwa Gakumdu, Bawaslu itu juga sudah melakukan penanganan pelanggaran sampai tingkat penyidikan. Ini yang kasusnya terbuka sehingga dalam konteks pengawasannya ada pengawas dan kami mendapatkan dugaan pelanggaran itu dan kami jadikan temuan, kami proses itu. Nah, tapi kan kita tahu bahwa di Gakumdu ada Bawaslu, ada kepolisian, kejaksaan. Ketika perkara itu naik ke penyidikan, di penyidikan terhenti. Dari kacamata kami sebagai pengawas. Kenapa terhenti? Ada intervensi? Soal ada intervensi, soal ada titipan, itu biar yang menyatakan yang membuktikan. Iya, Bahwa maksud kami saya sebagai Pak pengawas- Mustafa, Anda juga bisa menjelaskan agar sasaran kesalahan itu tidak dilimpahkan kalau memang ini bukan kunci kesalahannya ada di Bawaslu, mungkin di pihak lain begitu. Itu bukan ranah kami untuk menilai siapa yang paling salah dan siapa yang paling benar. Itu tugas Mbak Titik saja, biar sebagai penilai kan. Ya, Kalau tadi kami Mbak kan Titi udah kasih data. Begitu, iya, ada data pengawasan kami, ada data penanganan pelanggaran kami, ada temuan kami terkait dengan keterlibatan petahana untuk mensupport salah satu paslon di Mahkamah Ulu, dan itu temuannya ada. Jelas Sehingga ya. kalau kemudian jelas ada itu di tingkat dan di dalam perkara atau dalam peristiwa yang terbuka dan itu Bawaslu bisa mengawasi, kami jadikan temuan. Artinya Bawaslu Kaltim sudah menjalankan fungsinya sejak awal, tapi kemudian ketika pindah rumah gitu berhenti di level Perkara penyidikan. itu berhenti di tingkat penyidikan. Oke. Begitu. Kami sampaikan lagi ada satu contoh kasus di Ini Balikpapan. pernyataan bukan untuk cuci tangan kan? Kami nggak perlu cuci tangan biar masyarakat yang menilai. Begitu, kami nggak perlu cuci tangan. Kalau kami bersalah di KPPN kami, uji integritas kami, uji kualitas kami, uji kapasitas kami di hadapan DKPP. Berarti Jadi kesalahannya di ketika polisi kami gitu akan- ya Pak ya? Saya juga tidak akan menyalahkan pihak manapun karena tugas kami adalah melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah diamanahkan oleh regulasi. Demikian Mas Doni. Oke, sebentar ya. Saya harus break dulu ya. Nanti habis ini Mbak Titi, Pak Madani, baru Pak Dodi ya, kita lanjut. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Merah Putih. Pemirsa Nusantara TV, untuk Anda yang berada di wilayah Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Merah Putih. Diskusi di segmen kedua ini tentu akan semakin hangat. Kalau Anda juga bisa terlibat, silahkan saksikan program ini. Selain melalui layar Nusantara TV, bisa juga disaksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Silahkan like, share, subscribe, dan Anda boleh menuliskan komentar atau pertanyaan terkait topik bahasan kita malam ini. Oke, sebelum kita membahas kasus lagi, tadi kan ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan ya, sebenarnya tanda tanya dari Mbak Titi. Iki penyelenggara pemilu piye toh? KPU. Ya, profesionalitas, kompetensi dan hal-hal yang seharusnya membuat PSU tidak terjadi, Pak Dodi. Tapi kenapa bisa terjadi PSU di beberapa daerah di Indonesia? Meski Anda kita harus apresiasi, DKI zero PSU. Silakan langsung, Pak. Ya, kalau melihat proses tahapan penyelenggaraan pilkada tahun ini kan serentak ya di semua wilayah kecuali di Provinsi DIY, dan tentu proses dan tahapan tersebut di daerah masing-masing punya tantangan dan dinamika. Yang tahapan dari proses pencalonan ini sangat rigid sekali dan itu diatur dalam peraturan KPU maupun Juknis. Nah, di dalam implementasi di lapangan itu seringkali terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Ya. Misalnya dalam kaitannya terkait dengan verifikasi administrasi data pencalonan. Ada yang punya prinsip teman-teman KPU ketika ada keraguan baru dilakukan klarifikasi. Tapi ada sebagian teman-teman yang punya prinsip ya semua dokumen harus dianggap diragukan.
maka harus dilakukan klarifikasi kepada semua instansi. Nah, jadi ada yang prinsipnya ketika ditemukan keraguan baru lakukan klarifikasi kepada calon, partai politik, instansi terkait. Ada juga mazhab yang dianggap semua benar gitu mazhab ya. yang meragukan semua dokumen, maka semua harus dilakukan klarifikasi. Nah, ini tentu punya filosofi dan punya cara pandang masing-masing. Tapi di dalam peraturan KPU diatur dalam hal ada keraguan maka lakukan namanya klarifikasi kepada instansi terkait. Seperti kami di DKI juga klarifikasi beberapa ijazah ya. Ijazah itu ada satu yang akhirnya kami nyatakan tidak boleh menggunakan ijazah doktoral. Ada satu paslon yang akhirnya tidak jadi menggunakan ijazah doktoralnya karena kami harus klarifikasi ke kampus di luar negeri saat itu. Oke, Ya. ini yang pilkada kemarin ya? Pilkada kemarin. DKI Pada ya, akhirnya nggak jadi pakai ijazah Iya. doktoralnya. Itu masih mending, dia nggak Gitu. pakai S3-nya. Lah ini S1, SMA nggak ada gimana? Nah, ini kan soal Kan nggak bisa soal tafsir yang betul. berbeda. Makanya ini dinamika di lapangan yang memerlukan prinsip kehati-hatian ya. Tentu kita memahami dinamika di lapangan, teman-teman di daerah itu bekerja dengan situasi yang ya perlu kehati-hatian tersebut. Dan ini menjadi catatan, menjadi pengalaman, menjadi evaluasi buat kita semua. KPU ini kan bergerak berdasarkan satu dasar hukum yang sama di pusat dan di daerah. Tapi kok bisa artinya dalam operasionalnya itu bisa berbeda-beda cara, berbeda mazhab, berbeda interpretensi dan sebagainya. Iki piye tuh, Pak? Sebenarnya bukan soal cara pandang yang berbeda ya, tapi bagaimana ketika ada situasi yang tadi memerlukan klarifikasi, ada yang diklarifikasi semua, ada yang enggak. Misalnya dipandang soal ijazah ini, atau teman-teman berpikir, loh ini sudah S1, sudah S2, sudah S3, berarti SMA-nya aman dong. Nah, cara pandang begitu kan, Oke, nah, tidak salah juga. kemudian sudah ada legalisirnya, ada stempelnya, berarti sudah dipastikan aman. Nah, ada prioritas yang lain, misalnya soal dokumen yang lain yang lebih perlu untuk diklarifikasi. Nah, akhirnya terjadi miss atau kelewat. Jadi Itu yang kadang-kadang suka situasi yang bisi-bisi orang parpol biasanya kan, aman lah, aman. Pak Mardhani, fair aja kata Mbak Titi juga. Nggak ada yang steril dari orang partai politik termasuk di KPU gitu kan. Semalam tuh saya Zoom sama Evi Novita Ginting, dia lagi ngambil S3 ya. Saya kedorong karena dia ngambil tentang kemandirian KPU. Jadi memang ada catatan ketika komisioner KPU itu ditetapkan oleh DPR, dalam hal ini Komisi 2, antara punya kemandirian dengan ngerasa nggak enak dan utang budi, itu orang timur itu lebih cenderung ke nggak enaknya. Nah, saya bilang komisioner KPU itu harus yang bisa mengatakan tidak itu. Dan tapi banyak juga teman-teman KPU yang punya prinsip yang bagus. Dia tidak marah-marah, tapi yang ini tidak bisa. Dan saya tetap dorong KPU itu ada di Undang-Undang Dasar pasal 22E ya, yang bersifat mandiri, nasional dan permanen. Jadi betul-betul kuat sekali kedudukannya. Ada di konstitusi. Nah, pada saat yang sama, Don, ini saya sih lagi coba big picture-nya nih Mbak Titi. Pilkada kita ini itu kan dilaksanakan cuma 6 bulan sesudah Pileg dan Pilpres, sehingga memang redundant antara beban itu bisa ada. Tetapi the evil is in the detail. Makanya dari 24 PSU itu perlu kita bedah satu persatu. Tidak Case semua by case. kasusnya sama. Betul. Ada yang kasusnya SMA-nya bisa KPU salah, tapi memang ijazah persamaannya ada gitu loh. Nah, harusnya dikejar lagi. Nah, kadang-kadang ini kan udah puluhan tahun. Beberapa kasus sekolahnya udah tutup, udah almarhum juga gitu kan. Penanggung jawabnya udah enggak gitu loh, nggak bisa legalisir. Nah, sehingga akhirnya KPU punya jalan buat surat pernyataan yang siap ditandatangani di atas materai. Jika yang disampaikan ini ada kesalahan, maka siap menanggung jawab itu. Makanya terhadap keputusan itu rata-rata nggak bisa melakukan proses hukum karena memang di dalam prosedur di KPU ada semua. Saya tidak membela KPU karena memang KPU mitra saya, kami kalau ketemu galak sekali. Tetapi pada saat yang sama ketika saya bedah satu persatu, ada memang tadi yang paling banyak sih
beda tafsir antara mulai. Kalau Mbak Titi tadi bilang ini jadi temuan, dan saya akan ngecek nanti ke teman-teman KPU kenapa tidak melihat ini, tapi bisa jadi teman KPU juga punya pendapat lain karena mereka juga punya Kemendagri yang dimintai pendapat dalam bab ini selalu ke kan soal Kemendagri. detail kan Pak, tadi Anda bilang ini kan soal detail, bagaimana melihat sebuah dokumen data gitu. Betul, kayak misal ada yang dia narapidana, tapi narapidananya tuh dapat SKCK-nya lolos gitu kan. Sehingga KPU harusnya ngecek juga, ini udah sesuai belum? Kan kalau orang udah dapat surat keterangan berkelakuan baik SKCK itu, berarti ya KPU menganggap syaratnya dipenuhi. Nah, tinggal kalau nanti SKCK-nya proses dapatnya kan nggak tahu. Dapatnya bagaimana? Bukan tanggung jawabnya KPU. Sama kayak tadi kalau sudah S2 pasti dikira logikanya SMA-nya lolos. SMA dan S1 udah gitu. Karena itu overallnya buat saya MK ini punya keputusan yang pahit tapi progresif dan jadi obat. Buat semuanya, tidak bisa menganggap sepele apapun. Kualitas itu ditentukan dari perkara-perkara kecil. Gitu. Iya, sebenarnya di awal tadi kan kita bicara kalau dari total 310 sengketa hasil pilkada, yang masuk ke pembuktian itu kan 40. Dari 40 itu yang perintah PSU 24, satu rekapitulasi ulang yaitu di Puncak Jaya, dan satu itu hanya koreksi diksi di dalam keputusan. Jadi ada frasa di dalam diktumnya yang tidak tepat. Overall ini kan 25 dari 40, itu sekitar memang 62,5%. Tapi kalau 25 dari 310 total, itu 8,06% sebenarnya. Nah, dari kontribusi kita tidak bicara itu bukan hanya kan? Ya bukan hanya, maksudnya kalau sekedar angka-angka. Kalau statistik kecil. Angkanya statistik kita bicara kecil. Kualitas pemilu. Betul, exactly. Nah, tapi ini juga soal integritas, soal profesionalitas, komitmen kita berdemokrasi yang konstitusional. Kita ini siapa? KPU, Bawaslu? Kita semua. Tapi kan kita tidak terlibat langsung dalam hal penyelenggaraan. Makanya kita bahas peran kita masing-masing. Ada yang konstruktif, ada yang destruktif kan? Gitu. Ini belum selesai. Makanya jangan baperan ya. Jangan kita baperan. Semua di sini jangan baper ya. Iya, jangan baperan. Yang pertama begini, soal misalnya kita bicara ini bukan hanya Kalimantan Timur, kita bicara wajah besar pilkada kita yang sekarang kita bicarakan adalah 24 daerah PSU, satu rekap ulang, 25 begitu ya. Nah, kalau dari 25 daerah tadi, makanya ada yang kontributornya itu adalah penyelenggara. Ada KPU sebagai regulator yang dianggap oleh MK tidak tepat menerjemahkan putusan MK, contohnya soal periodisasi, lalu juga ada yang kontribusinya itu diberikan oleh KPU daerah, contoh Banjarbaru, jelas-jelas pilkada calon tunggal. Kenapa dijalankan tanpa kota kosong? Ini demokrasi akal sehat sajalah. Kalau namanya pilkada kan harus ada pilihan-pilihan. Ketika pilihan hanya ada satu, itu bukan pilkada. Dan itu terbiarkan baik oleh penyelenggara KPU dan jajaran dan juga Bawaslu dan jajaran. Artinya ada kontribusi dua-duanya. Yang kedua ada tidak juga boleh ada yang cuci tangan. Tidak boleh ada yang cuci tangan. Akhirnya kan masyarakat yang bergerak. Masyarakat pemantau pemilu terakreditasi melapor ke MK. Tapi kalau di luar lembaga tadi sudah sampai misalnya pada proses penyidikan itu kan sudah di luar lembaga Bawaslu atau Betul, KPU. Makanya kemudian kasus Mahakam Ulu ini kan sudah diputuskan dan terang benderang kita bisa mendengar. Kita semua bisa melakukan eksaminasi terhadap putusan MK. Ada putusan yang memang ada inkonsistensi soal teknis iya. Tapi misalnya kasus Mahakam Ulu kita juga bisa mendengarkan. Itu bermula dari SP3, tadi sudah disebutkan. Dari SP3 itu muncul dalam proses persidangan kontrak politik. Nah, kontrak politik itu oleh MK dianggap sesuatu yang tidak biasa. Makanya dia bilang kontrak politik tidak biasa yang lebih menggambarkan sebagai vote buying. Dia gunakan istilah vote buying, artinya jual beli suara. Karena kontrak politik itu menyertakan komitmen privat dengan orang yang ada angkanya sekian miliar, sekian juta, yang kata MK itu menjadi semacam selubung untuk vote buying. Berarti ini kita harus belajar nih ke depan Pak Mardhani, tidak boleh lagi berlindung di balik frasa kontrak politik. Ternyata kontrak politik itu jelas ya programatik untuk semua. Kalau kontrak politik itu one on one orang per orang, itu namanya kata MK bukan kontrak politik, itu vote buying. Nah, itu yang khusus untuk misalnya catatan pembelajaran kita dari Mahakam Ulu. Tapi ada satu kasus misalnya contoh di Gorontalo Utara.
di mana di sana Bawaslu-nya merekomendasikan untuk memasukkan ulang calon yang sudah di-TMS-kan oleh KPU. Jadi oleh KPU dinyatakan ini tidak lolos karena masih berstatus terpidana, karena dia masih menjalani masa percobaan karena putusan kasasi. Tapi oleh Bawaslu-nya dibilang harus dimasukkan karena terpidana percobaan boleh jadi calon. Ini ternyata setelah ditelusuri, karena kebetulan studi saya di situ, ada ketidakcermatan penyelenggara pengawas membaca putusan-putusan MK soal pemilu itu secara utuh. Jadi putusan MK itu ada di banyak bukan hanya pengujian undang-undang, tapi juga di putusan soal sengketa hasil, bahwa terpidana percobaan yang masih menjalani hukuman percobaan tidak boleh jadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Itu ada di putusan MK soal Bovendigul yang membuat PSU di tahun 2020. Ternyata yang seperti itu tuh tidak dikonsolidasi dalam satu kompendium hukum pemilu kita yang lengkap. Nah, ini juga jadi pembelajaran bagi KPU Bawaslu untuk lebih cermat membaca semua dokumen putusan pengadilan yang berdampak pada hukum pemilu. Ya, Mbak Titi, akhirnya kan karena tidak cermat mahal sekali yang kita harus bayar ya. Iya, tadi harus kan kata Pak PSU di Mardhani, semua TPS gitu ini loh. kan soal detail kan, Betul, the kemampuan devil is membaca. in the detail. Iya. Betul. Nah, kembali ke Pak Mustafa, kasus yang di Mahakam Ulu itu pelanggaran TSM itu bagaimana Anda bisa menjelaskan, termasuk menanggapi statementnya Mbak Titi tadi, Pak Mustafa? Soal kasus Mahakam Ulu itu kan bermula dari SP3-nya temuan Bawaslu yang kemudian dihentikan di tingkat penyidikan. Kemudian yang muncul di MK adalah adanya kontrak politik itu. Kontrak politik itu munculnya atau di lapangannya itu tidak dimunculkan pada saat pelaksanaan kampanye. Artinya pada saat para pihak sedang melakukan kontrak itu tidak di muka umum, sehingga pengawasan kami itu kan pengawasan visual, pengawasan melekat. Ketika ada peristiwa-peristiwa yang luput dari pengawasan kami, itu yang kita gunakan atau kita harapkan bahwa sejak awal kan dari tagline kan sudah jelas tuh, bersama rakyat mengawasi pemilu. Lah kita butuh masyarakat ini seperti Mbak Titi ini. Nah kalau semuanya punya kesadaran politik, punya kesadaran hukum yang baik, tidak hanya Bawaslu yang melakukan pengawasan, bahkan dari masyarakat pun bisa melaporkan ke kami. Ya kalau semuanya kayak Mbak Titi, kita nggak perlu Bawaslu dong, Pak. Kenapa? Ya kalau semua orang bisa mengawasi kayak Mbak Titi, nggak perlu ada Bawaslu dong. Berarti Mas Doni harus belajar ke Mbak Titi lagi bagaimana kemudian. Ya makanya saya hadirkan Mbak Titi dan Anda di sini. Saya sampaikan begini, berperan sesuai dengan tusinya masing-masing. Kalau itu ada Bawaslu mengetahui secara langsung, kita jadikan temuan. Kalau itu masyarakat yang melaporkan, kita jadikan sebagai laporan. Begitu loh. Buktinya ada kontrak politik, kemudian masyarakat yang mengetahui tidak langsung melapor ke Bawaslu. Ya ini kan hal yang luput, karena kontrak dilakukan di ruang tertutup, yang itu lepas dari keterbatasan kita dalam melakukan pengawasan. Faktanya ketika kita melihat ada dugaan pelanggaran yang kemudian kita proses, kita jadikan temuan kok. Pak Mustafa, kalau seperti itu bukannya kita malah ngajarin ya, besok-besok kalau mau ada pemilu, pilkada gitu, calon-calon itu bisa melakukan secara tertutup biar lepas dari jangkauan Bawaslu begitu. Dan itu dianggap sebagai sebuah, mau dibilang kecolongan juga nggak bisa kan? Bukan mengajari Mas. Hari ini kita bicaranya seperti pembukaan sampean hari ini. Bagaimana demokrasi kita? Kalau sampean kemudian bilang itu seolah-olah Bawaslu ngajari ke peserta, tertutup aja biar Bawaslu nggak melihat. Nah ini mari kita berkomitmen bersama sesuai tugas fungsi kita, bahwa masyarakat juga berkontribusi dan harus turut serta dalam kebaikan demokrasi kita. Jadi kalau kesalahan itu ada di Bawaslu dan KPU, kita bisa uji profesionalitasnya penyelenggara. Itu melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara. Gitu. Apakah kemudian itu tidak bagaimana peran serta masyarakat? Makanya dalam konteks sosialisasi kami selalu mengajak kepada masyarakat. Bahkan temuan-temuan yang ada pun kadang terhenti karena masyarakat tidak mau menjadi saksi. Begitu. Beberapa peristiwa dugaan pelanggaran kita membutuhkan masyarakat untuk menjadi saksi, itu nggak bisa. Nah, karena artinya kenapa? Karena apa? Budaya politik tadi itu, apakah itu karena mereka takut kepada aparatnya, atau takut berurusan dengan hukum? Yaitu tadi budaya hukum.
secara umum bahwa berurusan dengan hukum itu ribet dan lain sebagainya itu kan sudah menjadi sebagian besar dimaknai oleh masyarakat seperti itu, sehingga ketika mereka dilibatkan atau diajak terlibat dalam proses-proses penegakan hukum pemilu atau pemilihan, mereka sudah enggan terlebih dahulu. Oke, baik. Saya ke Pak Dodi. Pak Dodi, yang bikin gemes itu kan begini, kalau kita harus PSU lagi, sementara duitnya tadi kata Pak Mardhani ya kan, tahu sendiri kan, hampir 1 tenggo gitu. Lah mbok ya kan dari hulunya KPU ya kan sampai ke hilir tahu-tahu harus diulang lagi dan gak ada jaminan habis PSU aman, bisa ada PSU atas PSU gitu kan. Gimana sih mengawal kompetensi semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan itu dari hulu ke hilir gitu loh? Ya, tentu penyelenggaraan pemilu ini perlu profesionalitas ya, tadi yang di awal disebutkan oleh narasumber yang hadir ya, bahwa untuk profesionalitas itu kan tadi ada soal mengkaji, soal menafsirkan hukum. Ada banyak putusan MK yang juga harus dibaca. Ada perlu kecermatan, pengumpulan data, verifikasi. Kemudian diputuskan dalam sebuah rapat pleno secara kolektif kolegial. Jadi tidak hanya pandangan satu orang. Kan memang penyelenggara bisa pemilu 5 orang, tugasnya bisa 7 untuk orang. itu kan. Betul. Nah, ini perlu prinsip kehati-hatian dan prinsip kepastian hukum. Nah, memang ini menjadi satu masukan buat kita semua ya, dalam proses berdemokrasi. Kita yang paling prinsip adalah KPU ini kan kita menyadari tidak berdiri di ruang hampa ya. Kadang-kadang ada tekanan-tekanan politik, tapi karena pemilu ini adalah proses konflik yang dilegalkan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka yang paling prinsip KPU sebagai penyelenggara tidak menjadi bagian dari konflik itu sendiri untuk menjadi berpihak atau punya intensi tertentu untuk memenangkan kandidat tertentu. Itu yang paling prinsip. Jadi kalau itu sudah dilakukan, tentu prinsip kehati-hatian, prinsip verifikasi, proses-proses yang lebih profesional itu bisa dilaksanakan seperti itu, Mas. Ya sayangnya memang ya di KPU yang sekarang itu tidak ada yang berlatar belakang hukum. Tidak bermaksud untuk menghegemoni orang yang berlatar belakang hukum. Tapi saya melihat kerja-kerja KPU, Bawaslu itu banyak sekali soal hukum. Ini juga jadi evaluasi Pak Mardhani contohnya. Bawaslu itu 90% kerjanya berhubungan dengan hukum. Maksudnya Mbak Titi, Pak Mardhani jangan partai politik itu terlalu banyak intervensi ke KPU. Iya, gitu, jadi ini juga jadi catatan gitu untuk membenahi. Kalau yang dititipi pakar hukum nggak apa-apa kan? Soal membenahi persyaratan untuk menjadi penyelenggara. Ke depan menurut saya harus ada, memang dipastikan komisioner itu berlatar belakang hukum. Ini bukan karena saya berlatar belakang hukum, tapi interaksi soal pemahaman. Ya juga nggak apa-apa sih Mbak. Yang penting kita tahu bahwa wakil kita di komisi itu ngerti gitu loh. Penalaran hukumnya harus bagus dan bagaimana cara membaca regulasi itu juga harus baik. Dan yang kedua, evaluasinya adalah ketika ada kesangsian, keraguan terhadap suatu norma, mestinya ruang deliberasi, diskursus dan diskusi dengan banyak pihak itu dibuka. Jadi kita tidak kemudian tiba-tiba kok KPU ngatur soal periodisasi pasal 19 PKPU 8 2024 itu dimulai saat pelantikan sih, bukannya putusan MK itu bilang bahwa tidak membedakan yang definitif dan yang sementara. Nah, jadi di sini berarti kan apakah ketika membuat regulasi ada ruang partisipasi yang tidak optimal, deliberasinya tidak maksimal, dan termasuk juga soal mantan terpidana. Saya kira memang ini jadi kontribusi partai politik untuk mengawal. Satu, partai politik itu adalah gerbang yang akan membiarkan orang ikut kontestasi atau tidak. Partainya siapa itu? Ya semua. Oh semua. Jadi semua. Tapi jangan cuma melototin Pak Mardhani doang. Karena cuma ada Pak Mardhani. Tapi Pak Mardhani ini partainya keren loh, memperjuangkan keterwakilan perempuan di pemilu itu yang selalu lalu. diperjuangkan Mbak Titi. Nah, satu-satunya loh. Iya satu-satunya betul yang memenuhi keterwakilan perempuan 30%. Makasih Pak. Nah jadi ke depan itu partai ya calonkan kader terbaik. Kalaupun misalnya ada mantan terpidana begitu ya, pidana itu kan ada banyak. Ya ikuti aturan, minta mereka mengumumkan bahwa mereka adalah mantan secara terpidana. Terbuka, ya? Di sini kan ada beberapa kasus yang dia mantan terpidana tidak mengumumkan. Contohnya di Pasaman, lalu juga di Bovendigul. Termasuk masih mencalonkan, ada yang mencalonkan terpidana yang masih menjalani masa percobaan di Parigi Mutong dan Gorontalo Utara. Nah, hal seperti ini kan tidak perlu terjadi kalau partai politik betul-betul jadi gatekeeper untuk mencalonkan kader terbaik dan ikut aturan dengan tertib. Oke.
Sabar ya Pak Mardhani ya. Kita break dulu ya pemirsa. Kita masih lanjutkan diskusinya tentunya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Merah Putih. Pemirsa, bagi Anda yang Terima kasih masih tetap menyaksikan program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Tadi ngobrol sama Mbak Titi, Pak Mardhani ini paham hukum banget loh, apalagi urusan politik pemilu gitu. Kurangnya cuma satu, dia nggak punya partai politik. Jadi Sudah diwakili oleh partai-partai yang ada. Insya Allah. kita harus dengerin juga apa suara publik ya terkait dengan diskusi kita malam ini. Teman-teman sudah nyiapin ada beberapa statement, mari kita saksikan sama-sama. Jujur saya mendukung saja karena PSU ini, karena kejadian sebelumnya ini merupakan salah satu pelanggaran kode etik yang mana Bupati sebelumnya ini sudah menjabat selama 2 periode, dan tentunya ini tuh menjadi kesalahan KPU karena tidak selektif dalam memilih calon bupati sehingga menurunkan kepercayaan warga masyarakat sekitar. Maka dari itu saya sebagai pelajar mendukung acara PSU ini supaya dapat menghasilkan pemimpin yang baik untuk Tasikmalaya yang lebih maju lagi. Itu Pak Dodi yang disalahin. By the way ya Pak Dodi ya, masyarakat pasti berharapkan dari penyelenggara gitu. Oke lah, tidak bisa kita pukul rata. Tentu juga kapasitas, kualitas, kompetensi setiap penyelenggara di daerahnya kan beda-beda. Tapi setidaknya kan karena mengacu pada satu aturan main yang sama, kita berharap itu outputnya juga bisa minimal sama gitu loh Pak Dodi. Ya, pertama dari proses penyusunan regulasi ya, tadi disampaikan Mbak Titi ya, bahwa penyusunan peraturan KPU ini kan melibatkan proses rapat dengan pendapat dengan DPR, kemudian juga mendengarkan masukan dari publik, dari beberapa NGO gitu kan, sebelum diputuskan menjadi satu peraturan KPU. Ada ruang untuk memberikan masukan-masukan ya. Artinya proses keterbukaan dan transparansi sudah dicoba dibuka oleh KPU. Nah, terkait dengan implementasi di daerah itu kan kalau melihat putusan MK ini ada yang memang faktor-faktor dari ketidakjujuran calon. Misalnya ternyata pernah menjadi dari calon sudah nggak jujur, menjadi narapidana di pengadilan militer. Padahal diminta PKPU ini adalah di pengadilan negeri. Nah, akhirnya tidak keluar. Yang bersangkutan tidak menyatakan pernah menjadi terpidana militer. Kan nggak ditanya. Karena nggak ditanya, karena di PKPU-nya memang yang diminta adalah pengadilan negeri. Misalnya. Ngapain juga Pak, bayangin saya datang ke KPU gitu, Pak saya tuh pernah ini loh di pengadilan militer loh. Nah, padahal syarat untuk menjadi kepala daerah adalah kejujuran. Dalam MK disebutkan adalah prinsip kejujuran itu sendiri. Jadi tidak hanya penyelenggara diminta jujur, kandidat juga diminta kejujurannya. Nah, ini kan satu proses yang memang tadi ya, ini pelajaran yang penting dan berharga bagi semua pihak, tidak hanya penyelenggara KPU, partai politik, kemudian masyarakat. Ini menjadi catatan penting buat kita semua. Oke, semua bermuara ke apa yang dilakukan oleh Pak Mardhani sih di parlemen ya. Karena kan sumbernya kan beliau yang menciptakan aturan main semua undang-undang. Pak Mardhani gimana biar besok-besok kita nggak perlu ada PSU lagi, Pak? Yang pertama, selama MK memang memegang kekuasaan penentu putusan akhir sengketa hasil pemilu, itu haknya MK. Dan Doni sama teman-teman, MK itu dengan segala ceritanya, mekanismenya di antara yang terbaik. Contoh, ya dia bisa musyawarah. Antara mereka, permusyawaratan hakim itu ada. Habis itu dia voting juga. Dan bukan cuma voting, dissenting opinion juga bisa. Dan yang paling indah, seluruhnya harus dipublikasikan. Jadi kita bisa lihat misal saya hakim MK, saya tangani 10 kasus. Kok nggak jelas banget Mardhani ini? Semua kasus beda-beda. Membela yang bayar nih berarti. Kita bisa demikian mudah menilai hakim MK karena semuanya seperti di akuarium. Dan MK punya kewajiban untuk mempublishnya. Sejak zaman Pak Mahfud, publishnya itu H-1 bahkan. Jadi semuanya bisa dilihat. Jadi saya
lagi-lagi mengatakan keputusan MK itu sepahit apapun adalah koreksi agar bangsa ini kembali menjadi bangsa yang tekun, bangsa yang jujur, bangsa yang berani untuk menanggung akibat kalau buat salah, walaupun kocek dan macam-macamnya itu energinya 1 triliun Pak habis. Tetapi kalau teman-teman lihat, saya selalu mengatakan pemilu kita tuh pemilu kolosal. Iya, iya. Ya, Amerika kita nomor 3 sesudah India, Amerika. Tetapi in one single day we are the biggest one. Iya, iya. India Agree. 3 bulan. Betul. Amerika juga bisa 2 bulan. Kita Setuju. sehari. Iya. Bareng-bareng. Ratusan Dan daerah. habis itu pilkada 545. Kabupaten kota provinsi. Nah, ini pekerjaan besar bahwa ada catatan buat saya, karena itu jangan lihat keputusan MK ini dari perspektif siapa yang salah, tapi di mana letak kesalahan harus perbaiki. Iya, iya. Contohnya kami nih. Nah, sekarang yang harus makanya kita itu sejak 2020 udah ngajukan revisi Undang-Undang 2. Bahkan kita udah satukan, saya dengan Doli tuh di kami Komisi 2 waktu periode lalu. Iya. Ini yang dipakai sekarang tuh Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 untuk pilkada. Itu udah lama, keputusan MK selama itu belum banyak yang terakomodir di dalam perubahan. Ketika kami udah jadi, tiba-tiba waktu itu pemerintah nggak ada perubahan. Nah, sekarang sudah mulai nih. Iya. Kami tadi aja hari ini tuh ngundang Poskapol, Mas Haider Gumai. Ini udah second round. Besok yang third round. Jadi kita pengen sesegera harapannya 2025 ini Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang baru sudah jadi, sehingga teman-teman itu bisa segera merapikan diri. Mbak Titi kamu bisa sekali melototin, mudah-mudahan bukan cuma demokrasi prosedural, jadi demokrasi substansial. Karena pondasinya di sini ya, dasarnya di sini. Sebentar Pak Dodi, kalau ini sudah oke, apa jaminannya penyelenggara pemilu bisa jauh lebih baik? Ya, ini penting ya terkait dengan usulan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini, karena kami sebagai penyelenggara kan prinsip pemilu itu kan tidak hanya adil buat pemilih, tidak hanya adil untuk peserta, tapi juga untuk penyelenggara pemilu. Misalnya kami harus melaksanakan pilkada saat tahapan pemilu itu belum selesai. Jadi di Jakarta misalnya masih ada putusan MK untuk rekapitulasi ulang. Saat yang sama sudah mulai tahapan pencalonan, Mas. Tahap pencalonan perseorangan sudah dibuka, verifikasi dan sebagainya. Ini beban ganda yang menurut saya tidak fair juga. Artinya beban yang terlalu berat ya. Tentu perlu dikaji terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, apakah keserentakan nasional dan daerah ataukah tetap di tahun yang sama dengan jeda waktu yang relatif cukup, sehingga kita bisa, karena kalau kita mengikuti siklus pemilu kan ada pre-election period. Betul. Nah, pre-election period ini termasuk di dalamnya adalah rekrutmen penyelenggara pemilu. Kemudian reformasi hukum pemilu atau perbaikan terkait dengan aturan main pemilu. Seringkali kan aturan main itu berubah di tengah pada saat tahapan election period. Kami sudah tahapan pencalonan, tiba-tiba putusan MK keluar kemarin bahwa sudah bisa mengajukan 6,5 sampai 7,5% sesuai dengan jumlah penduduk. Ini kan perlu ditata sesuai dengan siklus pemilu, kemudian tahapan keserentakannya seperti apa, sehingga beban penyelenggaraannya itu implikasinya nanti pada profesionalitas penyelenggaraannya, Mas. Karena akan hati-hati, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, sehingga tidak ada yang kelewat soal ijazah, bisa verifikasi dengan lebih komprehensif lagi seperti baik, itu didengerin ya Pak Mardhani, tolong dibantu. Oke, sebelum ke Mbak Titi, saya ke Pak Mustafa dulu. Masing-masing saya kasih 1 menit ya, karena kita harus closing sebentar lagi. Pak Mustafa, ini what next nih, khususnya di Mahakam Hulu sama Kutai Kartanegara. Kemudian bagaimana setelah PSU, dan setelah itu bagaimana Bawaslu kemudian belajar dari dan mengevaluasi dari pengalaman yang terjadi sekarang ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Dhani. Yang pertama, kita jangan lihat PSU ini sebagai sebuah masalah ya. Artinya adanya penyelesaian sengketa di MK kemudian melahirkan PSU, ini kan membuktikan bahwa demokrasi kita menuju ke arah yang lebih baik. Ketika ada perselisihan, itu diselesaikan secara hukum melalui MK. Dibanding pilkada-pilkada sebelumnya, ketika tidak ada penyelesaian soal sengketa, akhirnya yang terjadi apa? Kerusuhan.
tidak hanya bicara nominal triliunan rupiah, tapi ada korban sosial dan lain sebagainya. Korbannya lebih banyak. Makanya mari kita maknai putusan MK ini, kemudian adanya PSU ini sebagai ruang kita untuk menyelesaikan sengketa pilkada sebagai negara hukum dan sebagai perbaikan demokrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait yang perlu kita evaluasi. Sepakat dengan Mbak Titi ya, karena saya background saya hukum, apalagi Bawaslu adalah penegak hukum. Idealnya demikian, harusnya punya background hukum. Tapi setidaknya kalau itu tidak bisa diakomodir, minimal terkait dengan rekrutmen. Agenda rekrutmen itu dilaksanakan itu berbarengan dengan tahapan. Bagaimana mungkin orang yang baru dilantik langsung kemudian disuruh bekerja? Ya. Itu kan, makanya rekrutmennya harus ditata ulang. Sehingga kalau rekrutmen, kemudian setahun pertama rekrutmen, tahun kedua peningkatan kapasitas, dan seterusnya, maka waktu 5 tahun ini sangat singkat bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Ini menjawab juga apa yang di statusnya Mbak Titi, pasca pemilihan Bawaslu KPU ngapain ya gitu lah. Dengan adanya penataan ulang rekrutmen ini, Mbak Titi ya. Oke. Siap. Itu membangun itu, Mas. Ya. Jadi kalau kita ulang dari rekrutmennya, kemudian peningkatan kapasitasnya, khususnya yang teman-teman kami di adhoc. Bagaimana mungkin kemudian pengawas kelurahan kami, pengawas TPS kami di BIMTEK cuma 1-2 kali, kemudian mereka harus dituntut paham semua regulasi. Oke, baik. Baik. Itu yang menjadi evaluasi kita terkait dengan rekrutmen. Kita harus tata ulang kembali. Ya, itu yang bisa jawab Mbak Titi langsung. Silakan. Iya, tentu saja PSU harus jadi evaluasi. Jadi bagaimana kita melihat problematika yang menyebabkan PSU. Satu tadi ya, soal multitafsir di dalam menerjemahkan regulasi teknis. Dalam menerjemahkan regulasi teknis kok saya melihat lebih besar bobot inkompetensinya daripada itu multitafsir. Saya melihat soal periodisasi itu lebih pada arah memang keberpihakan ketimbang kebingungan terhadap menerjemahkan putusan MK. Ini sorry to say saja ya, karena putusan regulasi teknis itu kan melaksanakan putusan MK. Kita saja bisa paham MK itu tidak membedakan jabatan definitif dengan sementara. Kenapa kemudian yang diambil adalah berdasarkan pelantikan. Yang kedua adalah soal profesionalitas yang berkaitan memang terkait dengan pemahaman. Nah, kalau soal pemahaman, saya yakin ini bisa diperbaiki, dibenahi kalau pelatihan BIMTEK-nya itu betul-betul bagus. Nah, ini yang harus dikoreksi juga. Anggarannya agak dipotong kayaknya tahun ini. Ya sebenarnya kemarin kan bermewah-mewah, mohon maaf ya, 76T untuk pemilu. Untuk pilkada saya kira nggak ada yang mengeluh sedikit. Kenapa kemudian bisa ada distorsi itu? Jadi evaluasi terhadap KPU RI, saya kira ya KPU RI, Bawaslu RI harus dievaluasi, Pak Mardhani. Ini bukan baru sekarang terjadi. Kalau manggil ke DPR galak nih. Enggak, ini karena untuk pemilu legislatif contohnya. Pilpres saja untuk pertama kali ada dissenting opinion loh. Iya. Ada 3 hakim yang dissenting opinion dan itu baru pertama kali dalam sejarah Pilpres kita. Di pemilu legislatif perkara yang masuk ke dikabulkan itu naik 300%. Yang sebelumnya hanya berada pada angka 13 menjadi 44. Ya. Sekarang lagi di pilkada. Jadi ada apa dengan penyelenggara pemilu kita? Ya. Pak Mardhani dan kawan-kawan punya kontribusi karena itu adalah produknya Pak Mardhani dan kawan-kawan. Ya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Yang ketiga menurut saya kita harus investasi banyak ke petugas pemilih lapangan. Ya. Jadi, terakhir ya. Terakhir, ini bagaimana kemudian kita betul-betul memastikan mereka bukan sekedar tadi ya, dilatih sekedar dilatih. Saya setuju masyarakat harus ambil peran dan itu peran kita semua untuk membangkitkan kesadaran media, masyarakat sipil dan terutama partai politik juga punya tanggung jawab itu. Ya, kuncinya jangan baperan deh ya. Kalau baper ya kita nggak akan bisa membuat perubahan ya. Makanya terima kasih para panelis yang sudah hadir. Pak Mardhani terima kasih, tetap semangat Pak ya. Anda di endorse partainya loh oleh Mbak Titi tadi ya.
Kalau soal keterwakilan perempuan, Pak Mardhani partainya top. Ya, makanya kita berharap banyak juga di Pak Mardhani dan teman-teman di parlemen. Pak Dodi terima kasih ya. Sama-sama. Mbak Titi juga terima kasih dan Pak Mustafa terima kasih. Selamat menentukan tugasnya masing-masing ya, apalagi di wilayah yang ada PSU-nya. Bapak-bapak dan Ibu terima kasih dan juga buat teman-teman yang ada di studio ya terima kasih dan pemirsa dimanapun berada terima kasih. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni De Keyser, salam Nusantara, merdeka.